Masalah krusialnya kenapa, Lampung ini sampai harus dibekukan tadi itu apa sih, Bang? Sepanjang sepengetahuan saya karena Kadin Lampung ikut turut serta ya di dalam pelaksanaan Munaslup. Keberlangsungan Kadin di era gubernur baru di 2025 dan seterusnya seperti apa nantinya, Bang? Saya yakin beliau itu akan bisa melakukan lompatan, ya membenahi birokrasi, melakukan lompatan-lompatan untuk menuju Lampung maju, menuju Indonesia emas. Keberlangsungan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Lampung di era gubernur baru jadi topik utama obrolan kami. Sore itu, nuansalampung.com berkesempatan untuk berbincang dengan Ari Meizari, Sabtu 14 Desember 2024. Ari merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Provinsi Lampung. Kini Ketua Yayasan Alfian Husin itu juga didapuk menjadi karateker Wakil Ketua Kadin Lampung. Membuka obrolannya, Ari bercerita tentang keadaan terkini organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian tersebut. Ari menyebut, kepengurusan Kadin Lampung di bawah komando Muhammad Qaddafi dibekukan oleh pengurus pusat lantaran turut serta dalam Munaslup beberapa waktu lalu. Di waktu bersamaan, Kadin Pusat mengeluarkan surat kepengurusan karateker Kadin Lampung yang diketuai Ferry Rizal. Pengurus sementara Kadin Provinsi Lampung tugas utamanya melaksanakan musyawarah provinsi yang diagendakan terlaksana pada Februari mendatang. Sebab tak lama kemudian akan digelar musyawarah nasional untuk menentukan kepengurusan Kadin di tingkat pusat. Di balik polemik yang kini di depan mata, Ari Meizari meyakini kepengurusan Kadin mendatang akan lebih baik lagi, khususnya dalam menjadi mitra pemerintah daerah di era gubernur baru Rahmat Mirzani Jausal dalam mendongkrak ekonomi Lampung lebih baik lagi ke depannya dalam rangka menuju Indonesia emas. Seperti apa nih Bang Ari? Bisa dijelaskan mungkin Bang Ari? Terus terang saja saya secara pribadi merasakan keprihatinan terkait dengan apa yang terjadi di Kadin Indonesia. Beberapa bulan yang lalu itu terjadi Munaslup, sehingga terpilihlah di hasil Munaslup tersebut Bapak Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin. Kadin ini berlandaskan undang-undang dan kepres, jadi nggak bisa sembarangan begitu saja. Ya, ada aturan hukum. Masalah krusialnya kenapa Lampung ini sampai harus dibekukan tadi itu apa sih Bang? Sepanjang sepengetahuan saya karena Kadin Lampung ikut turut serta ya di dalam pelaksanaan Munaslup. Oleh karena itulah Kadin Indonesia itu sudah memanggil, ada kalau nggak salah 14 atau 13 provinsi yang hadir pada saat Munaslup itu untuk mengklarifikasi. Sudah dipanggil 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak merespon, sehingga sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga Kadin Indonesia melakukan tindakan pembekuan. Seiring dengan itu, Kadin Indonesia menetapkan carateker. Nah, carateker tersebut itu berfungsi yang pertama adalah melaksanakan Musprop Kabupaten Musprop Provinsi khusus untuk Lampung. Itu sudah keluar pembekuan terkait dengan Kadin Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Pak Qaddafi. Ya. Nah, caratekernya itu adalah Bapak Ferry, ya, di mana beliau adalah salah satu wakil ketua di Kadin Indonesia, dan kebetulan pemegang mandat Pak Ferry baru kemarin hadir ke Lampung. Ya, jadi makanya setelah Pak Ferry datang, dia mengumpulkan seluruh pengurus carateker, ya, waktu di 2 hari yang lalu mengadakan rapat internal untuk melakukan langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan. Jadi beliau mengarahkan untuk pertama menyampaikan informasi kepada masyarakat, artinya melalui media, ya, terkait dengan ada SK pembekuan. Nah, yang kedua adalah kita juga membuatkan surat undangan untuk memanggil 15 kabupaten kota, ya, di mana kita undang untuk hadir dalam pertemuan
kemarin. Kita tetap akan menjalankan, artinya sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang tertuang dalam Kepres, bahwa kita akan memanggil kembali ya untuk kedua kali ya untuk hadir untuk apakah mereka bisa ikut aturan organisasi ya dan patuh pada ketentuan yang ada. Kalau sampai 3 kali tidak hadir, kita akan keluarkan pembekuan. Untuk 15 kabupaten Untuk kota. 15 kabupaten kota. Kalau memang tidak hadir semua. Nah, tapi kalau hadir ya kita akan dialog di sana. Kalau toh memang sampai terjadi pembekuan, ya kita akan tunjuk caretaker ya dari provinsi untuk bisa mempersiapkan juga muskot atau muskap di masing-masing kabupaten kota. Nah, setelah terbentuk dilaksanakan muskot dan muskap, itu baru rencananya kita akan adakan musprop tingkat provinsi rencananya di bulan Februari. Artinya kita bentuknya harus dari bawah dulu. Betul. Karena yang punya hak suara, ya betul. Baru gitu. Muspropnya nanti. Baru setelah itu musprop, gitu. Rencananya Kadin Indonesia akan melaksanakan Munas di bulan April. Munas dipercepat, ya. Di mana saya secara pribadi sebenarnya juga turut prihatin, ya. Di mana Pak Arsyad sebagai Ketua Umum Kadin, beliau akan melaksanakan Munas dipercepat dan siap untuk tidak mencalonkan. Padahal saya melihat terus terang saja Kadin Indonesia selama di bawah kepemimpinan beliau ini melakukan perubahan yang luar biasa. Nah, kalau saya secara pribadi sangat menyayangkan ya kalau beliau sampai tidak mencalonkan lagi. Harapan kita keberlangsungan Kadin di era gubernur baru di 2025 dan seterusnya seperti apa nantinya, Pak? Khususnya dalam hal membangun Lampung tentunya lebih baik ke depannya. Ya, terus terang saja, ya tadi saya sampaikan, ini adalah mitra strategis. Ya. Potensi Lampung itu luar biasa. Ya. Potensi sumber daya alam, ya kita dikatakan produksi beras yang berlimpah, produksi macam-macam gula, ya ini luar biasa. Ya, tetapi itu tadi, ya banyak sekali permasalahan. Dan banyak sekali yang perlu dibenahi. Apakah produksinya sudah optimal atau tidak? Nah, bagaimana kebermanfaatannya untuk masyarakat? Apakah sudah maksimal atau tidak? Ini yang harus kita evaluasi bersama. Dan Kadin harusnya menjadi mitra untuk bagaimana menjadi mitra untuk mengoptimalisasikan potensi yang ada, sekaligus berusaha untuk melakukan komunikasi dengan berbagai investor-investor untuk mendatangkan investasi untuk guna hilirisasi dari potensi yang ada, ya sehingga dan juga yang utama menurut saya adalah bagaimana mencari dan menciptakan pasar, ya pasar-pasar baik nasional maupun internasional, dan Kadin itu punya jejaring untuk itu. Itulah yang saya sampaikan bahwa Kadin bisa menjadi mitra strategis daripada pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalisasikan potensi yang ada dari seluruh sektor maupun ke depan untuk dimulainya industri hilirisasi terkait dengan potensi-potensi yang ada dan menciptakan dan mengakses kepada potensi pasar terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada. Cuman kayaknya karena gubernur kita di Lampung ini ya gubernur muda yang backgroundnya juga adalah seorang pengusaha, kayaknya akan support banget. Insya Allah. Saya yakin ya dengan Kadin ke depan ya Bang ya. Saya kepengurusannya gitu. Ini terlepas dari Kadin, makanya saya salah satu pendukung beliau karena saya merasa yakin dengan kapasitas dan kapabilitas beliau. Rahmat Mirzani Jausal. Beliau itu adalah pengusaha yang sukses. Beliau seorang yang inovatif, ya komunikasinya walaupun terbatas, tapi beliau ini seorang yang santun, ya yang agamis, ya dan itu tadi kita lihat saja beberapa kepemimpinan beliau itu luar biasa. Beliau pimpin HIPMI menjadi HIPMI terbaik se Indonesia. Beliau pimpin softball mendapatkan medali emas.
Dan yang fantastis menurut saya adalah beliau memimpin Gerindra selama 2-3 tahun. Yang dari ranking nomor 5 menjadi ranking 1. Ini tidak mudah dilakukan. Memimpin organisasi jauh lebih sulit dibandingkan memimpin pemerintahan. Kalau menurut saya. Kenapa? Pertama, pengurus organisasi nggak dibayar. Iya. Ya nggak? Nggak mudah mengelola orang-orang yang nggak dibayar. Nggak ada dana. Terus dana operasi untuk membesarkan partai atau membesarkan organisasi itu dari kantong pribadi loh, mayoritas. Termasuk untuk kegiatan. Nah, itu yang saya bilang jauh lebih sulit mengelola organisasi dibandingkan pemerintahan kalau menurut saya. Ya, karena apa? Kalau mengelola pemerintahan, kita bisa tentukan KPI-nya. Kalau mereka tidak bisa penuhi, geser atau pindahkan atau berhentikan. Karena mereka digaji. Dan dana untuk operasi tersedia. Tinggal bagaimana mengalokasikan. Memetakan mana yang harus didahulukan, mana yang menjadi prioritas, dan lain-lainnya. Dan kita tinggal berkomunikasi untuk bagaimana meningkatkan tadi. Bekerja sama dengan swasta, bekerja sama dengan pemerintah pusat, maupun bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah lainnya. Untuk bagaimana memaksimalkan potensi tersebut. Gitu. Itu yang saya bilang, jauh lebih mudah. Gitu. Dan saya yakin beliau itu akan bisa melakukan lompatan, ya, membenahi birokrasi, melakukan lompatan-lompatan untuk menuju Lampung Maju, menuju Indonesia Emas. Inilah temanya Laju Mirja kalau gitu ya. Oh iya. Lampung Maju menuju bersama Indonesia. Mirja. Gitu. Oke Bang. Siap. Terima kasih ya Bang. Ya, oke, terima kasih sama-sama ya. Salam hormat.